Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang prinsipal komponen analisis atau PCA. PCA adalah teknik statistik multivariat yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel yang berbeda dalam suatu data set. PCA dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan struktur dalam dataset, serta untuk mengurangi dimensi variabel yang kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana. Nah, prinsipal komponen analisis dapat dihitung atau dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Pastikan bahwa Microsoft Excel sudah terinstall Excel-Stat. Nah, untuk proses analisis data, jadi kita sudah memiliki data. Ini merupakan data dari lapangan dan hasil uji laboratorium. Nah, di sini terdiri dari baris, yaitu adalah lokasi penelitian, stasiun 1, stasiun 2, 3, dan sampai stasiun 8. Kemudian pada bagian kolom ada data kepadatan. Ini ada data kerapatan lamun, kemudian ada pasir berlumpur, lumpur berpasir, organik total, suhu, seterusnya sampai kedalaman. Di sini saya ingin menguji ataupun menganalisis hubungan atau keterkaitan kepadatan gastropoda dengan parameter lingkungan, baik parameter abiotik maupun faktor biotik. Nah, untuk analisis PCA, pertama-tama untuk proses analisis kita klik pada bagian Excel-Stat, kemudian kita klik pada bagian ini, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul beberapa pada bagian bar ini muncul. Ini merupakan beberapa item ataupun analisis-analisis yang bisa digunakan di Microsoft Excel yang sudah terinstall Excel-Stat. Nah, di sini kita ingin menggunakan analisis prinsipal komponen analisis. Pertama kita klik pada bagian analyzing data. Kemudian kita klik pada bagian prinsipal komponen analisis atau PCA. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, pada observation atau variable table kita klik, kemudian kita blok semua dari mulai kepadatan atau variabel atau parameter yang akan kita uji sampai dengan kedalaman. Setelah kita blok, kita klik pada bagian ini atau kita OK-kan. Kemudian kita klik juga pada bagian observation label. Kemudian kita klik pada bagian ini. Kemudian kita blok dari lokasi penelitian yaitu stasiun 1 sampai stasiun 8. Kemudian kita OK-kan. Oke, data format tetap kita klik pada bagian observation atau variable table. Kemudian di sini ada tipe PCA. Ini ada beberapa macam, bisa kita pilih korelasi, covariance, atau Spearman. Jadi kita pilih korelasi. Oke, setelah kita pilih korelasi, kemudian pada bagian option kita bisa memilih beberapa, misalkan filter faktor. Di sini tetap kita pilih maksimum number, yaitu 5. Kemudian ini pada bagian supplementary data kita biarkan saja, data option kita biarkan saja, kita sesuai, kita klik pada bagian don't accepting missing data. Kemudian pada bagian output, nah bisa kita sesuaikan atau kebutuhan rekan-rekan. Di sini ada deskriptif statistik, kita klik, kemudian saya membutuhkan tabel korelasi, jadi saya klik bagian korelasi. Kemudian saya klik pada bagian test significance, kemudian nilai signifikannya saya klik, saya tulis 95%.
kemudian ini adalah variabel nanti ataupun output yang saya butuhkan, atau nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya atau rekan-rekan semuanya. Jadi ini saya klik semuanya pada bagian output. Setelah itu pada bagian charts ini banyak macam. Ini ada variabel, kemudian observation, ada bplot, ada plot stream chart. Kemudian pada bagian variabel saya klik bagian korelasi chart, kemudian saya klik vektor, kemudian saya klik color label. Oke, kemudian pada observation kita bikin seperti ini. Kemudian pada bagian plot kita tetapkan kita bagian seperti ini. Kemudian kita bisa juga memilih tipe bplot yang kita butuhkan. Ada distance is symmetric bplot, saya pilih korelasi bplot. Kemudian dot stream kita biarkan seperti ini. Nah, jika sudah semua, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, proses tahap selanjutnya akan muncul hasil dari analisis PCA yang terdapat pada layar ini. Nah, kemudian di sini ada sudut F1 dan F2. Nah, F1 ketika F1 dan F2 saya pilih, itu nilainya adalah 74,42%. Hasil ini menunjukkan bahwa data sheet yang kita gunakan itu sudah mewakili pada 74,42%. Misalkan kita banding, saya memilihkan F1 dengan F3, itu nilainya lebih kecil 70,68%. Atau saya bandingkan juga F2 dan F3, 36,8%. Nah, hal ini jadi saya akan memilih yaitu F1 dan F2 karena nilainya lebih tinggi 74,42%. Nah, setelah ini kita klik done atau selesai. Kita tunggu beberapa saat prosesnya, kemudian kita klik OK. Setelah OK, kita sudah mendapatkan output dari hasil PCA atau Principal Component Analysis. Nah, di sini ada summary statistik. Jadi di sini adalah rangkuman semuanya ya, dari berapa variabel, dari mulai kepadatan sampai dengan kedalaman. Kemudian di sini ada namanya nilai maksimum, kemudian rata-rata, kemudian standar deviasi. Kemudian, nah ini ada nilai korelasi metrik. Nah, ini sebetulnya nilai korelasi metrik ini merupakan yang sangat penting untuk kita menentukan suatu kesimpulan. Misalkan saya tadi tujuannya adalah untuk mengetahui kepadatan gastropoda, hubungan kepadatan gastropoda dengan parameter lingkungan, baik itu parameter biotik maupun abiotik. Nah, di sini biotik saya kaitkan dengan kerapatan lamun, kemudian abiotik saya kaitkan dengan beberapa parameter sampai dengan parameter kedalaman. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat dapat menentukan bahwa kepadatan gastropoda itu berhubungan positif atau berkaitan dengan lamun sangat jarang, dengan kerapatan yang sangat jarang, kemudian dengan tekstur substrat pasir berlumpur, kemudian dengan perairan yang dalam. Jadi di sini gastropoda yang saya teliti satu spesies yaitu adalah siput gonggong, bahwa siput gonggong ini menyukai ataupun berhubungan ataupun habitatnya yaitu di lamun dengan kerapatan yang sangat jarang, kemudian tekstur substrat pasir berlumpur dengan perairan yang dalam. Oke, kemudian dari variabel korelasi sudah kita bisa menyimpulkan ataupun mendapatkan suatu tujuan penelitian. Selanjutnya, kemudian kita bisa melihat dari beberapa output lain, equivalence, kemudian dan seterusnya. Kemudian yang paling penting yang biasa akan ditampilkan di draft ataupun di hasil penelitian adalah grafik atau dendrogram dari hasil PCA, Principal Component Analysis. Nah, di sini pada outputnya ada F1 dan F2.
F1 ini dengan nilai 54,12%, ini menunjukkan mewakili data itu 54,12%. Kemudian F2 itu mewakili data 20,30%. Jadi F1 dan F2 itu di total 74,42%. Nah, cara membaca dari analisis PCA ini sebetulnya ketika sudutnya semakin sempit atau semakin mendekati, ini menunjukkan bahwa variabel tersebut semakin berkait atau semakin berhubungan atau semakin berkaitan. Misalkan saya contohkan tadi, ini saya ingin menentukan kepadatan dari gastropoda jenis dari siput gonggong atau Laevis thrombus canarium, bahwa gastropoda itu kepadatannya tinggi itu di perairan yang dalam, kemudian kerapatan lamun sangat jarang, kemudian tekstur substrat pasir berlumpur. Nah, hal ini karena sudutnya semakin sempit, garisnya semakin mendekati. Kemudian sebaliknya, kepadatan dengan kerapatan lamun yang rapat. Nah, kalau dilihat dari sini bahwa semakin berseberangan, sudutnya semakin jauh, hasil ini menunjukkan bahwa bisa dikatakan adalah korelasi negatif. Jadi, kalau jika kita memang melihat dari hasil korelasi, itu sebetulnya akan berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan tabel atau berkaitan dengan grafik dari prinsipal komponen analisis. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa keterkaitan antar variabel. Misalkan keterkaitan dengan parameter lingkungan lainnya, misalkan bahan organik. Bahan organik ini banyak di perairan seperti ini, di kondisi lingkungan seperti ini. Ini menunjukkan semakin mendekati, ini menunjukkan semakin berhubungan semakin tinggi atau semakin erat. Kemudian sebaliknya, salinitas sangat rapat, lamunnya suhu ini semakin berhubungan semakin semakin erat atau semakin kuat. Nah, kemudian output selanjutnya yang mungkin bisa kita tampilkan di hasil penelitian yaitu di bagian ini. Nah, dari sini kita bisa melihat pengelompokan stasiun. Dari beberapa parameter yang kita uji, bahwa jika dilihat dari variabel-variabel atau parameter yang kita uji, stasiun 3 dan 7 itu memiliki kemiripan dari parameter lingkungan ataupun dari kepadatan siput gonggong atau kepadatan dari gastropoda yang saya teliti. Kemudian stasiun 1 dan 5 ini saling mendekati, bisa dikatakan bahwa semakin mirip karakteristik dari parameter lingkungan stasiun 1 dan 5. Kemudian 2, 6, 8, 4 ini bisa dikatakan juga memiliki kemiripan. Kemudian jika disandingkan dengan data statik stasiun dan juga variabel-variabel yang diuji, bahwa menunjukkan kepadatan gastropoda itu yang banyak itu ditemukan yaitu di stasiun 3 dan stasiun 7 dengan karakteristik habitat seperti ini. Nah, ciri-ciri habitat ataupun lingkungan stasiun 3 dan 7 yaitu dengan kepadatan gastropoda atau siput gonggong atau Laevis thrombus canarium, kepadatannya tinggi dengan kerapatan lamun sangat jarang, kemudian tekstur substrat pasir berlumpur dan perairan yang dalam. Kemudian sebaliknya ini membentukkan kelompok-kelompok dari hasil PCA. Ini bisa ditampilkan di draft ataupun hasil penelitian dan seterusnya. Baik, mungkin itu hasil analisis. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.